uang tuh di atas 15 M itu udah nggak ada arti sebenarnya. Maksudnya? 15 M itu sebenarnya udah cukup buat lu financial freedom tuh udah cukup Oh, sebenarnya. oke. Lu nggak di atas itu sebenarnya cuman angka aja sebenarnya. Oh, karena lu gulung lagi ya? Sudah tidak berpengaruh sama hidup. Ya, tapi kan lu gulung lagi 15 miliar ya, kan? gue gulung lagi. Karena masa gue bengong. Jadi gue gulung aja gitu. Gue nggak nyangka juga secepat ini. Nggak tahu. Nggak nyangka. Okay. Tadinya goal gue tuh dalam 5 tahun itu punya 15 miliar. Ternyata cepet gulungnya. Karena setiap tahun, karena udah ngerti carinya ya. Itu masalahnya. Lu udah tahu pola masalahnya. Gue udah tahu polanya ya. Udah tahu caranya, cari yang gimana. Kalau lagi nggak ada, gue diem dulu. Kalau orang kan nggak ada, dia sibuk cari. Kalau gue kan, kalau lagi nggak ada yang bagus, udah gue diem. Lagi ada yang bagus, baru gue full power. Betul, lu setuju ya? Diem pun itu adalah keputusan ilmu trading atau investment juga ya? Bisnis juga sama. Iya. Lu terlalu ekspansi terlalu cepet, itu mengakibatkan kehancuran lu. Jadi lu harus ekspansi sesuai kapasitas lu. Iya. Kalau misalnya, kayaknya orang kita belum kuat buat ekspansi terlalu besar, jangan. Karena terlalu cepat berekspansi juga kehancuran. Sekarang yang lo lakuin dari turunnya 250 miliar, gila gue gak kebayang ya. Minus 240 miliar tuh. Tapi floating ya, gak gue cut loss. Oke, nah. Sama nih kayak lu nih, sama. Floating doang turun. Betul. Yang lo lakuin sekarang apa berarti? Gue mau contek cara lo dong. Karena gue masih ada cash, beberapa gue averaging, gue beli lagi di bawah. Boleh tahu gak lo belinya apa? Jangan dong, kan nanti pom-pom saham. Waduh, belakang kamera aja ya. Iya, belakang Industri. Industrinya ya pertambangan ada, perbankan ada, campur-campur lah. Sekarang gue emitennya banyak. Kenapa kesana jadi pertambangan? Bacaan lo apa? Bagus bagi dividennya. Campur-campur lah. Bagi dividen tuh yang tahunan atau yang lu trading gitu? Tahunan. Kalau saham bagi dividen, gue nggak kutak-kutik. Dia mau naik turun. Kayak contohnya, kan gue ada saham Bank Mandiri nih. Dia naik turun pun kemarin kan kebanting tuh 8%. Gue diemin aja. Bro, bedanya lo nantinya akan ada ikut dividen per tanggal berapa sih? Kalau bank itu per tanggal 4 April, awal April. Setiap awal April? Setiap awal April. Setahun sekali kan? Iya. Nah, bedanya lo jual... Kadang dua kali, kadang sekali. Nah itu, bedanya lo jual atau trading ya, atau swing trading, nggak cepet-cepet banget, bukan scalping gitu, sama lo ikut dividen tuh bedanya apa sih, bro? Kalau trading tuh untungnya lebih besar tentunya dibandingkan dividen. Dividen tuh paling kecil. Lah kenapa lo ikut dividen? Aman. Gak pusing. Naik turun gak pusing. Yang penting setiap tahun gue dapat 10%. Contoh misalnya lu masukinnya gede, 100 miliar. Oke. Terus 10% kan 10M, gak usah kerja. Nah iya ya. Iya. Nah sekarang makanya kalau misalnya ada orang nanya, bro lu mau invest gak di perusahaan gua? Misalnya untungnya 3%, 5%, gua gak mau. Ya gua ada resiko kalau perusahaan lu bangkrut, mendingan gua masukin ke Mandiri. Untungnya 10%. Pasti. Udah enak begitu. Udah pasti. Ya? Gak bakal bangkrut. Gak mungkin dong Bank Mandiri bangkrut. Oh iya. Iya. Punya negara juga. Nah kecuali ada teman gue, dia udah jago ekspertis banget di bidangnya, dia bisa kasih return misalnya lebih gede 30%, marginnya ya mungkin oke. Tapi kalau marginnya kecil-kecil, misalnya di bawah 15%, mendingan gue di saham. Gak ada resiko. Kan sebenarnya dunia ini kan soal kita gimana manage resiko ya. Berarti kalau untuk resiko sekarang IHSG kayak begini dan kondisi pada resign ketua-ketuanya, baik itu di Bursa Efek sama di OJK, ini berarti nanti ke depannya ini gimana, bro? Ini ke depannya bisa bagus, bisa jelek. Lah, kalau penggantinya kayak Pak Purbaya, misal kayak dulu Ibu Sri Mulyani diganti Purbaya, kan saham langsung bullish tuh. Iya. Nah ini sama nih, kalau penggantinya bagus, ini saham bisa bullish. Tapi kalau penggantinya ternyata lebih jelek, bisa bearish, bisa turun. Nah ini tergantung nih personal branding. Tongkat estafetnya ke siapa nih? Kalau kasih tongkat estafetnya larinya lebih kenceng, ya lebih kenceng. Tapi totalnya kita kasih tongkat estafet, ternyata dia nggak bisa lari lagi. Ya berarti kan Pak Prabowo ya perannya ya? Ya nantinya. Perannya mungkin di dia lah. Pasti dia yang pilih kan. Nah kalau gue kenapa portfolionya cepet, gede bertumbuhnya, satu lagi mungkin yang orang-orang jadi nggak bingung ya. Gue tuh sering pakai margin. Margin itu hutang. Jadinya cepat pertumbuh. Kalau gue bener, itu dobelinnya lebih cepat lagi. Utang sama siapa? Sekuritas. Emang bisa begitu? Bisa. Jadi di sekuritas itu ada ininya, ada limitnya. Kita bisa pakai.
utang dari sekuritas. Semua Semua sekuritas, yes. ada di fiturnya gitu. Ada. Namanya trading limit atau namanya margin. Tapi ngeri bro ya utang-utang begitu. Yes, ngeri. Itu seperti pedang bermata dua. Iya. Kalau bener untungnya double. Kalau salah bisa buntung. Lah yang ngeganti siapa? Mestinya lu top up gitu dong dengan Nah, ngeganti kayak tadi itu. nih yang tadi. Kalau lu salah nih, lu ambil hutang nih, ternyata lu salah nih. Ya udah, emiten lu yang dijual. Lah kalau misalnya utangnya nggak sesuai dengan aset lu? Contoh nih, misalnya lu invest 200 juta nih. Iya. Terus lu ambil pinjaman 200 juta lagi. Nah, kalau saham lu ternyata turun 100 juta, dia harus jual 100 juta. Itu otomatis ke sell sendiri. Dia bakal kasih surat. Lu mau top up atau mau gue jualin. Kalau nggak di top up dalam 4 hari dijual. Dikasih batas waktu 4 hari. Langsung ambil aja duitnya. Buat oknum misalnya. Set langsung cabut, ngilang. Nggak bisa ya? Kecatat di aparat sih, iya. kita ya? Ya sebenarnya dulu ada yang curang-curang, tapi sekarang mereka lebih seleksi lah. Tapi bisa. Nah, gue bisa cepet kan ya karena dulu pakai itu gitu. Nah, misalnya 500 gue ambil 500 lagi jadi 1 M. Oh, mentoknya cuma boleh 500 ya? Mentoknya sama aset yang ada di sini. Biasanya double dari uang kita. Yang pas lagi floating begini? Kalau itu berarti misalnya sekarang hitungnya 150 nih, totalnya 150. Bisa pinjam 150. Bukan dari yang total invested. Enggak. Oh. Bukan dari yang awal, dari yang sudah dinilai sekarang. Kalau nilainya itu bertambah, jadi bisa pinjamnya lebih banyak. Contoh misalnya dari 200 udah terbang nih, sahamnya naik ke 400. Jadi bisa pinjamnya 400. Cuma itu pilihan ya? Itu pilihan. Nah, yang bikin domino ya itu pedang bermata dua. Kalau sahamnya crash ya kena. Tapi kalau sahamnya lagi naik, ya untungnya besar. Karena itu yang gue rasakan. Jadi gue pakai hutang, untungnya jadi besar. Oke.